Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tidak akan berlama-lama, langsung saja. Apa sih Pancasila? Kenapa sih Pancasila dijadikan dasar negara? Ya, apa urgensinya? Oke, Pancasila. Nah, ini saya punya sebuah gambar. Ya, ini adalah Candi Borobudur. Ya, ini kalau saya sendiri ini mempresentasikan Candi Borobudur itu mempresentasikan salah satu candi yang mempresentasikan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah tempat ibadah sila pertama, dan saya yakin ini dibangunnya pun berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konon katanya dibangun apa tuh lama sekali, periodenya sampai 70 tahun, 60 sampai 70 tahun, ya, dan saya yakin ya ada nilai-nilai persatuan, ya, nilai persatuan, dan tentunya ya Gunadarma selaku arsiteknya ini eh, berdasarkan kesepakatan ya dari raja yang memimpin saat itu, yaitu eh, Raja Samaratungga. Dia mengambil Gunadarma sebagai arsiteknya pasti berdasarkan kesepakatan, ya. Kemudian setelah beres, candi tersebut akhirnya bisa dinikmati bukan oleh yang membangun tapi seluruh warga kerajaan saat itu. Artinya ada kesejahteraan. Mereka bisa melihat bagaimana bentuk bangunan yang dibangun selama 70 tahun tersebut yang akhirnya bisa dinikmati. Dan ternyata sampai sekarang 1200 tahun orang ya tetap saja wow gitu ketika melihat Candi Borobudur. Dan ini dibangun eh, apa tuh dari batu andesit ya sebanyak 2 juta balok batu yang diusung dari Sungai Elok dan Progo. Ini merupakan sebuah apa tuh karya yang luar biasa monumental, ya. Belum belum mengenal istilah komputer dan peralatan canggih tapi sudah tahu sistem interlock. Makanya sampai sekarang kuat gitu ya, saling mengokohkan satu sama lain. Batu yang satu mengokohkan batu yang lain. Ya. Nah, ini hakikatnya. Apa sih sebetulnya Pancasila sebagai dasar negara? Ini hakikatnya apa? Ini sebagai filosofis filosofi negara, stadsid, kemudian ideologi negara. Baik, ini Bung Karno dalam sidang BPUPKI menyampaikan bahwa eh, Pancasila sebagai filosofi Grundslah atau Weltanschauung, yaitu sebagai fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Untuk apa? Untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Untuk didirikan di atasnya Gedung Indonesia Merdeka. Jadi kemarin sempat ramai, bukan bukan ramai, ada perselisihan pendapat terkait dengan Pancasila sebagai salah satu pilar, ya, pilar kebangsaan. Ada Pancasila, ada NKRI, ada BTI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ada Undang-Undang Dasar 45. Ada yang tidak setuju Pancasila itu sebagai salah satu pilarnya. Kenapa? Karena semangatnya Pancasila itu sebagai dasar alas. Untuk apa? Untuk didirikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beraneka, Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya ya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Itu mungkin pesan dari orang-orang bagi sekelompok orang yang tidak sependapat dengan 4 pilar tadi. Baik, dilanjut. Ya, ini filosofi Grundslah. Ya. Jadi Bung Karno menyampaikan saat itu bahwa
Filosofi Groslah bukan ideologi apalagi agama. Pasalnya 60 anggota BPUPKI sudah memiliki ideologi masing-masing dan agama masing-masing yang berbeda-beda tentunya ya. Terlebih lagi anggota BPUPKI dari Jepang ya, yang bernama Ichibangase Yoshio. Semua anggota BPUPKI memahami benar apa yang dimaksud dengan filosofi Groslah. Ini memiliki arti ya, filosofi Groslah tersebut adalah itu norma. Grand itu dasar. Jadi norma dasar. Ya, jadi norma dasar. Norma dasarnya apa? Jadi Pancasila itu merupakan akar budaya. Ini digali dari akar budaya Nusantara saat itu. Bagaimana sila ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, bahkan keadilan itu digali dari akar budaya Indonesia. Makanya insya Allah ya Pancasila akan tetap ada sampai kapanpun. Nah, ini tujuan dan urgensi dasar negara. Apa sih tujuannya? Apa sih urgensinya? Apa sih kepentingannya? Apa sih? Ini tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia. Jadi nggak ada satupun yang terlewat. Setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Berupaya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ketiganya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana Indonesia menjadi negara yang cerdas. Dan itu salah satu tujuan dari Pancasila. Dan empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makanya sesuatu yang wajar ya ketika ada sebuah penjajahan, Indonesia ya memprotesnya ketika ada sebuah penjajahan. Ya, ini merupakan sebuah apa tuh bentuk dari ya, tujuan Pancasila. Urgensinya apa? Merupakan landasan kehidupan bernegara. Jadi ketika bernegara, ya ini landasannya Pancasila. Kemudian kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundangan dan tata hukum negara. Kemudian ketiga merupakan sumber, ya sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi tidak boleh satupun, ya apa namanya undang-undang yang ada di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila. Jadi seluruhnya harus berdasarkan Pancasila. Makanya kemarin ketika ada sebuah apa tuh keinginan dari pejabat negara untuk membuka jilbab paskibra pasukan pengibar bendera pusaka ya di ibu kota negara di IKN langsung mendapatkan protes. Kenapa ya? Karena memang tidak berdasarkan Pancasila, sila pertama. Jadi diprotes. Ini fungsinya apa? Jadi, fungsinya sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Jadi kembali lagi, ya fungsi dasar negara, dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Kemudian sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara. Mohon maaf nih partisipasi ya. Kemudian yang keempatnya dasar pergaulan antar warga negara. Bagaimana kita bergaul satu sama lain ya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Toleransi antar umat beragama. Ya. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain. Saya suka kopi, dia suka teh misalnya. Bukan berarti teh dan kopi disatukan, bukan. Tapi saya suka kopi, dia suka teh, kita minum ya, bersama-sama. Sama dengan uh, bernegara. Ada Muslim, ada misalnya Kristen, di Indonesia ada 6 agama yang diakui ya berdasarkan undang-undang. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukan berarti semua agama yang ada di Indonesia dicampur adukan, disatukan. Bukan. Tapi masing-masing dari kita memahami, oh iya, dia seorang Muslim, tentunya datang beribadah ke masjid. Oh iya, dia seorang Protestan, dia seorang Katolik, tentunya beribadahnya ke gereja.
Ya, jadi tidak bisa misalnya orang Muslim harus beribadah ke apa tuh ke tempat ibadah yang non Muslim, tidak. Ya, jadi dasar pergaulan antara warga negara. Kemudian yang kelimanya sebagai dasar dan sumber hukum nasional, dia kembali lagi, ya, sumber dari segala sumber hukum, ya, harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada landasan historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini landasan historisnya. Jadi kalau misalnya ya di ini kan kita tahu bahwa Indonesia itu apa tuh berdasarkan Pancasila, dan Pancasila balik lagi, ya, tidak ujuk-ujuk ada. Ini historisnya bahwa sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, nilai-nilai Pancasila sudah ada, sudah dilakukan, sudah diaplikasikan. Ya, jadi secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia, secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan dalam sidang BPUPK yang pertama, pada tanggal 1 Juni 45, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan ini tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian beliau menyampaikan nama Pancasila yang memiliki arti 5 dasar. Ini sesuatu yang saat itu ya akhirnya disepakati oleh para eh, pendiri bangsa, ya, Pancasila sebagai dasar negara. Nama Pancasila, nama Pancasila. Ini landasan yuridisnya. Ini landasan yuridisnya Undang-Undang Dasar 45. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 45. Sebagai hukum positif, ini landasan Indonesia hukum positif. Seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian sumber hukum Pancasila menjadi salah satu sumber hukum tertinggi di Indonesia selain Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada landasan sosiologis, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh dengan perbedaan. Dan ini menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Ya, jadi kalau di ini kan katanya Indonesia itu untuk bahasa saja itu memiliki lebih kurang 700-an bahasa. Tapi hebatnya 700 bahasa tadi bisa, ya, diinikan, disatukan oleh yang namanya Indonesia, dan orang Indonesia, ya, berbicara bahasa Indonesia di dalam forum-forum, ya, termasuk ya ketika kita sedang mengajar di kelas, dan ketika di kelas pun ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Papua. Ya, kalau misalnya dosennya mengajar menggunakan bahasa daerahnya, tentunya tidak akan dipahami oleh orang-orang yang berada di luar Sunda. Ya, jadi ini ideologi Pancasila itu ideologi pemersatu. Ya, bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk apa? Menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Nah, yang landasan politisnya bahwa heterogenitas kehidupan politik di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya apa? Untuk menciptakan politik yang kondusif, demokratis dalam mencapai cita-cita dan tujuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, halnya keempat. Nah, inilah Pancasila di dalam kehidupan. Jadi, ya tetap ya dalam kehidupan sehari-hari kita harus dilandasi oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara prosesnya, ini prosesnya sila kedua, ya, proses yang adil dan beradab. Tadi seperti pembangunan Candi Borobudur.
Tujuannya apa? Inputnya apa? Tujuannya ini untuk membangun sebuah rumah ibadah. Kemanusiaan yang adil berada strata, ada arsitek, ada mandor, ada pegawai, ada kulinya, ya. Dan ini disatukan, ya. Dan saya yakin, ya, pemilihan pegawainya pun, ya, itu terutama untuk pemilihan apa tuh arsiteknya, ya, ini ini kan dihasilkan dari sebuah kesepakatan, ya. Dan hasilnya sebuah bangunan megah, meskipun dibangun tadi lama sekali, 70 sampai 60 tahun. Outputnya itu sila kelima, keadilan sosial. Dan ini dinikmati bukan hanya dinikmati oleh pegawai atau yang membangunnya, tapi oleh seluruh rakyatnya saat ini. Yang tidak membangun pun turut serta menikmati. Adil, sama dengan ya prosesnya Pancasila seperti begini. Ya, itu yang bisa disampaikan terkait dengan eh, Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan eh, rekan-rekan semua tidak puas dengan apa yang disampaikan, sehingga menimbulkan banyak tanya, dan mudah-mudahan banyak tanya tadi bisa disalurkan melalui forum yang aspiratif, tentunya ya forum diskusi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Dan tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.